Kabupaten Brebes. Nama saya Jamal Firdaus dari SD Negeri Linggapura 01 dan sebelah kanan saya. Nama saya Umi Kulsum dari SD Kalijaran 01. Dan sebelah kiri saya. Nama saya Diah Kodariati dari SD Negeri Linggapura 6. Kami akan mempraktekkan kegiatan supervisi sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Pak Jamal. Sesuai janji kita kemarin ya Bu, kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Ya betul Pak, sesuai janji kita kemarin kita akan melakukan coaching dengan Aluteta. Nanti saya jadi observer, Bapak jadi coach, Bu Umi jadi coaching ya Pak. Baik Pak Jamal, nanti kita akan pakai 4 kriteria. Yang pertama sangat baik, yang kedua baik, yang ketiga cukup baik, dan yang keempat kurang baik. Lalu kompetensi mana yang kira-kira Bapak akan kembangkan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, Ya. kemudian menjadi pendengar yang aktif, Ya. kemudian pertanyaan berbobot. Ya. Dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik yang ingin Pak Jamal kembangkan? Ya, dari spesifiknya itu nanti saya ingin mengembangkan dari pertanyaan berbobot Bu, supaya saya bisa menggali potensi dari coaching. Baik Pak, semuanya sudah saya catat. Lalu kira-kira kapan akan dilaksanakan? Insya Allah hari ini, karena saya sudah janjian dengan Bu Umi sebagai coaching. Oke Pak, nanti kompetensi yang ingin Bapak harapkan akan saya sampaikan. Oke Bu, terima kasih ya Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Pak Jamal. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas apa Bu? Iya, jadi murid-murid di kelas saya itu minat pada pelajaran bahasa Jawa itu kurang Pak. Oh gitu ya Bu. Inginnya Ibu itu seperti apa Bu? Iya, pengen saya itu murid-murid di kelas itu ya semangat, antusias ketika mengikuti pelajaran bahasa Jawa itu Pak. Soalnya kan kita itu kan orang Jawa gitu. Tapi masa orang Jawa tidak mau belajar bahasa Jawa? Karena bahasa ibu itu kan syarat nih Pak dengan budaya. Oh berarti Bu itu pingin anak-anak itu semangat dalam pembelajaran bahasa Jawa ya Bu. Lah pembelajaran bahasa Jawa itu kan materinya banyak Bu. Nah kira-kira itu Ibu itu pingin materi apa Bu? Itu Pak, pada baca tulis aksara Jawa Pak. Oh begitu, berarti Ibu ingin anak-anak itu semangat dan antusias dalam pembelajaran bahasa Jawa, yaitu tentang baca tulis aksara Jawa. Iya betul sekali. Kalau diukur keberhasilannya itu seperti apa Bu? Iya, jadi saya maunya anak-anak itu suka dulu Pak dengan bahasa Jawa gitu. Nanti anak-anak bisa mulai bisa memahami dan nantinya bisa belajar bahasa Jawa dengan lancar gitu. Oh begitu Bu. Hari ini kita akan ngobrol, kita punya waktu itu 20-30 menit ya Bu. Oke, siap Pak. Nah, kira-kira nih Bu, dari 1 sampai 10 itu keadaan murid di kelas Ibu itu ada di level berapa Bu? Saat ini murid-murid saya itu ada di posisi 3 ya. Oh, berarti masih rendah sekali ya Bu ya. Iya betul. Nah, inginnya itu nanti Ibu ada di level berapa Bu targetnya? Target saya itu anak-anak ada di posisi 3 sampai 7 lah minimal. Syukur-syukur ya bisa dari 8 atau ke 9 lah ya. Oh iya. Baik Bu, kekuatan apa sih Bu yang membuat Bu Umi itu yakin hal ini akan teratasi? Iya, karena saya mempunyai tekad dan murid-murid saya itu tidak hanya memahami aksara Jawa saja, tapi saya ingin mereka bisa mengimplementasikan aksara Jawa tersebut ketika mereka besar nantinya. Kemudian karena saya juga punya strategi nih Pak nanti dalam pembelajaran aksara Jawa di kelas ini. Peluang yang akan diambil dari kekuatan yang dimiliki Bu Umi itu nanti kira-kira apa saja Bu? Ya, yang pertama itu siswa aktif dalam pembelajaran gitu, karena memang pada dasarnya siswa itu aktif. Kemudian yang kedua itu siswa saya itu kreatif Pak, kalau diajak dalam membuat media pembelajaran. Hambatan yang akan dihadapi itu apa Bu?
hambatannya itu anak-anak itu biasanya tidak bisa membedakan gitu antara huruf aksara Jawa satu dengan yang lain. Dan juga kan dalam aksara Jawa itu kan ada yang namanya pasangan gitu. Jadi menurut Ibu itu solusinya apa? Ya, jadi nanti saya akan mencoba untuk menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, Pak, seperti permainan gitu. Karena pada dasarnya anak kecil itu kan suka dengan permainan. Di dalam permainan itu nanti anak-anak bisa berperan aktif gitu. Dengan begitu anak-anak nanti bisa punya pengalaman belajar yang menyenangkan, sadar dan paham. Kira-kira Bu, apa rencana Ibu untuk mengatasi kurangnya semangat murid Ibu itu dalam mengikuti pembelajaran bahasa Jawa, yaitu tentang baca tulis aksara Jawa itu? Ya, jadi nanti ada 3 cara saya menggunakan bernyanyi aksara Jawa, kemudian menggunakan kartu, kemudian yang ketiga menggunakan gambar dan gabungan dari huruf-huruf aksara Jawa. Adakah Bu prioritas utama yang akan Ibu ambil? Mungkin yang menggunakan kartu nih Pak. Oh itu. Nah kira-kira Bu, itu strategi yang akan Ibu ambil itu seperti apa Bu? Ya, jadi untuk pembelajaran aksara Jawa nanti saya akan menggunakan permainan Pak. Misalnya seperti pas pagi, nanti anak-anak akan membuat kartu, dalamnya ada tertulis aksara Jawa, kemudian diberi warna untuk aksara Jawa yang mirip. Kemudian itu dalam satu kelompok nih Pak. Nanti dalam satu kelompok itu akan menggabungkan 2 kartu yang sehingga membentuk kosakata. Nanti tentunya ada kosakata yang tidak memiliki arti. Nah, di situ nanti saya akan menjelaskan. Bagaimana jangka waktu dari strategi Ibu tadi? Ya. Lumayan efektif juga. Jadi karena pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung itu kan pasti lebih terkesan dan lebih membekas. Ukuran dari keberhasilan strategi Umi tadi itu apa ukurannya? Jadi yang pertama itu mereka bisa membaca aksara Jawa dari 2 huruf yang mereka gabungkan. Kemudian nanti mereka bisa mengetahui makna dari kata tersebut. Baik Bu, jadi dalam perjalanannya itu nanti pasti kan ada gangguan atau hambatan. Itu Ibu itu akan mengantisipasi hambatan atau gangguan itu seperti apa? Iya, pastinya nanti saya akan mengidentifikasi dulu masalahnya. Jadi kalau yang pertama misalkan masalahnya adalah karena tidak membawa alat untuk membuat kartu, nanti saya akan sediakan alat agar anak-anak bisa membuat kartu. Jadi kalau masalahnya adalah anak-anak tidak semangat dalam belajar bahasa aksara Jawa ini, nanti saya akan mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa aksara Jawa itu termasuk budaya yang harus kita lestarikan. Berarti Ibu itu sudah ada plan ke depan ya Bu? Betul sekali. Bu, kira-kira nih Bu, kapan strategi yang tadi itu akan dilaksanakan? Minggu depan mungkin kita pas ada jadwal bahasa Jawa. Kira-kira tadi kalau minggu depan itu siapa saja yang akan membantu Ibu? Ya, nanti pastinya dibantu sama murid-murid tentunya, kemudian yang kedua dari orang tua atau wali murid, kemudian yang ketiga pastinya dari kasih saya. Kira-kira itu Bu, bantuan yang Ibu inginkan itu seperti apa? Kalau dari murid pastinya pada saat pembuatan kartu harus aktif, kemudian dari wali murid itu pada saat mengulang materi di rumah, jadi ada kerjasama antara anak dan orang tua. Di sana juga nanti ada bonding ketika kerjasama dari orang tua dan anak tersebut. Kemudian kalau dari rekan sejawa itu adalah rekan sejawa nanti bisa melakukan pengamatan pada saat pembelajaran. Jadi seperti supervisor gitu Pak. Sebelum bersama kepala sekolah itu rekan sejawa bisa mengamati pembelajaran saya di kelas. Juga untuk bisa berkomunikasi. Ibu, semoga rencana Ibu itu berjalan dengan baik. Sampai ketemu untuk minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Baik Pak Jamal, tadi kan Bapak sudah melakukan coaching. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah hasilnya baik Bu. Si Koci sudah menemukan solusinya Bu. Alhamdulillah.
bahas pencapaian kompetensinya ya Pak. Baik Bu. Apa yang sudah Pak Jamal lakukan untuk mencapai pencapaian kompetensi? Jadi saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya sudah menjadi pendengar aktif dengan menatap dan fokus kepada coaching. Kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan berupa untuk menggali potensi yang dimiliki coaching. Baik Pak, tadi memang saya lihat Bapak melakukan proses coaching itu dengan sangat baik. Ya baik Bu, terima kasih ya Bu sudah menilai saya selama coaching. Baik Pak, Ya. selanjutnya setelah Bapak melakukan coaching, apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Jadi saya akan melakukan refleksi diri terlebih dahulu Bu, mencari kekurangan yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki dari kekurangan tersebut dengan mencari referensi yang lain. Oke, kira-kira kapan Pak Bapak akan mencari referensi itu? Ya, insya Allah secepatnya Bu saya mencari referensi tersebut. Ya oke, nanti kita ketemu lagi ya Pak untuk melihat progres perkembangan selanjutnya. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Pak.